Kembali dengan saya, Wasidi, Guru Bahasa Indonesia kelas 8. Pada pertemuan yang kedua, kita akan membahas tentang materi yang masih berkaitan dengan berita, struktur dan kebahasaan teks berita. Apa saja kaidah kebahasaan dalam teks berita? Mari kita lihat. Dan apa struktur yang ada juga dalam sebuah berita. Struktur teks berita. Yang pertama adalah kepala berita. Bagian ini harus menarik minat membaca serta menggugah rasa penasaran dan keingintahuan yang besar. Jadi sebuah berita pada bagian awal atau kepala berita harus memberikan ketertarikan kepada pembaca atau pendengar untuk nanti bisa menerima berita yang kita sampaikan dan berita yang juga kita buat. Selanjutnya adalah tubuh berita. Tubuh berita berisi tentang isi berita. Dalam isi berita mencakup yaitu pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, yaitu 5W1H. Ya, jadi yang sudah kita bahas dalam video sebelumnya, ada adik Simba atau 5W1H. Ya, jadi 6 pertanyaan tersebut akan terkandung di dalam tubuh berita. Maka ketika kita membaca sebuah berita, kita akan menemui isinya secara lengkap pada tubuh berita. Yang selanjutnya adalah ekor berita. Akhir sebuah berita berisi menuntaskan masalah atau menggantung, minta dicarikan solusi. Jadi sebuah berita ini juga pada akhir sebuah berita ini menuntaskan masalah, bisa juga menggantung atau belum jelas. Contoh sebuah kejadian yang terjadi, contoh sebuah perampokan ataupun penculikan, ini kelanjutan kasusnya belum bisa dilakukan atau belum bisa dimengerti oleh orang lain atau pembacanya kelanjutan kasus tersebut seperti apa. Kalau minta dicarikan solusi seperti halnya hari ini atau di saat-saat ini, kondisi saat ini ya, bahwa bagaimana virus atau kita bagaimana menyikapi kondisi yang semakin harus kita meningkatkan protokol kesehatan. Solusi-solusinya seperti apa agar kita juga selalu terhindar, ekonomi masyarakat juga terus meningkat, dan tidak ada yang namanya kesenjangan sosial dan sebagainya. Nah, ini yang dimaksud dengan mencarikan solusi atau minta solusi. Kebahasaan teks berita. Dalam kebahasaan yang pertama yaitu adalah kata baku. Nah, kata baku ini berfungsi sebagai pemersatu, memberi kekasan, pembawa kewibawaan dan kerangka acuan. Jadi dalam sebuah berita tentunya kata baku atau bahasa baku harus dipakai untuk nanti menulis sebuah berita, dan ini menjadi kekhasan atau ciri khas agar si penerima atau pembaca sebuah berita bisa mengerti. Jadi contoh dalam sebuah berita disampaikan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka dari itu, orang yang menerima atau mendengar sebuah berita itu akan mengerti apa yang sedang terjadi dengan secara lengkap. Yang selanjutnya adalah kalimat langsung. Kalimat langsung biasanya ditandai dengan tanda baca petik 2. Jadi kalimat langsung yaitu kalimat yang dihasilkan dari percakapan langsung dari pembicara dan penulis kalimat sama dengan yang diucapkannya. Bisa
kita contohkan bahwa menurut ibu bahwa hari ini akan pergi ke Jakarta. Ada tanda petik duanya, maka itu dinamakan juga kalimat langsung karena ini disampaikan oleh ibu. Atau juga bisa contoh, ayah akan segera berangkat menemui paman ke Bandung, kata ibu. Ini juga ditandai dengan tanda baca petik 2. Untuk selanjutnya adalah konjungsi atau kata hubung temporal atau kronologis. Konjungsi adalah kata penghubung yang digunakan pada kalimat. Konjungsi yang digunakan pada teks berita adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal terbagi menjadi konjungsi sederajat dan non-sederajat. Jadi tidak sederajat. Jadi yang konjungsi sederajat bisa kata hubung sesudahnya, lalu, kemudian, dan selanjutnya. Saya ulangi kembali bahwa konjungsi sederajat ditandai dengan adanya kata penghubung sesudahnya, lalu, kemudian, dan selanjutnya. Sedangkan konjungsi yang tidak sederajat ditandai dengan adanya kata hubung atau penghubung bila mana, lalu, kemudian, selanjutnya. Penghubung ini kata hubung dalam yang tidak sederajat ada bila mana, demi, hingga, ketika, sambil, sedari, sejak, dan sebagainya. Saya ulangi kembali bahwa konjungsi tidak sederajat ditandai dengan adanya kata penghubung bila mana, demi, hingga, ketika, sambil, sedari, sejak, dan sebagainya. Ketika kita membaca sebuah berita, maka selalu akan kita temui kata hubung tersebut, baik kata hubung temporal maupun atau yang dinamakan kata hubung kronologis atau kejadian demi kejadian. Ini menghubungkan antara kejadian yang awal, tengah, sampai akhirnya. Ya, jadi dalam sebuah berita pasti ada yang namanya konjungsi untuk memberi tanda kejadian itu ada kronologisnya. Yang selanjutnya adalah kata kerja mental. Apa itu kata kerja mental? Kata kerja mental digunakan untuk menerangkan persepsi. Misalnya melihat, merasakan, dan afeksi, yaitu atau disebut khawatir, dan kognisi, mengerti, berpikir. Kata kerja mental mengandung partisipan penginderaan. Jadi bisa kita tahu bahwa kata kerja mental ini berkaitan dengan keinderaan atau penginderaan kita terhadap sesuatu berita. Ketika sudah kita baca, kita dengar, kita lihat, maka kita akan menerima dengan indera yang sudah kita miliki. Contohnya, Nabila mempercayai bahwa hari ini akan terjadi hujan. Dipercaya itu juga termasuk kata kerja mental atau mempercayai. Selanjutnya ada menurut Faisal. Bapak hari ini akan mengajar bahasa Indonesia. Atau menurut Faisal, ketika kita minum air putih yang banyak, maka kesehatan akan selalu terjaga. Rio merasa bahwa tubuhnya hari ini sangat sehat dan merasakan kegembiraan yang luar biasa. Nah, dari kalimat-kalimat tersebut kita ditunjukkan adanya kata kerja mental atau penginderaan.
Untuk selanjutnya adalah menyajikan informasi dalam bentuk berita. Kriteria berita yang baik yaitu yang pertama, lengkap. Karena berita yang baik harus mengandung jawaban atau pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, atau yang kita sebut dengan 5W1H atau adik Simba. Jadi pertanyaan dari 6 itu diajukan, maka berita kita bisa menjawab pertanyaan yang diajukan. Maka disebut berita lengkap. Siapa yang terlibat, apa yang terjadi, di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, mengapa bisa terjadi, dan bagaimana bisa terjadi. Yang selanjutnya adalah berita harus jelas. Karena berita itu yang baik harus menjelaskan fakta secara terperinci. Jadi sebuah berita juga menyampaikan hal yang fakta, bukan lagi imajinasi, sesuai dengan data dan apa yang terjadi di lapangan atau di tempat kejadian. Selanjutnya adalah berita bisa dipertanggungjawabkan. Karena berita yang baik isinya mengungkapkan fakta yang benar sesuai dengan kenyataan di lapangan. Jadi tidak ada penambahan, pengurangan ketika kita menyampaikan sebuah berita atau menuliskan berita tersebut. Jadi kalau kita lihat pada gambar yang saya berikan, ini adalah gambar ketika dibuat sebuah berita maka tidak bisa dipertanggungjawabkan karena seekor singa tidak mungkin kalau harus makan bersama dengan seekor rusa. Nah, ini sangat tidak mungkin terjadi kalau di dunia nyata. Maka sebuah berita harus bisa dipertanggungjawabkan. Penyajian sebuah berita. Dalam penyajian sebuah berita, maka kita akan mencari atau melihat yang namanya jenis-jenis berita. Di sini ada 4 jenis berita yang akan kita bahas. Yang pertama adalah berita langsung. Berita langsung atau straight news, yaitu semua kejadian yang ada harus segera diketahui oleh pembaca secara cepat. Dalam berita ini, unsur aktual sangat memegang peran penting. Berita tersebut harus segera diliput oleh seorang pemburu berita atau wartawan, lalu ditulis oleh wartawan dan disiarkan oleh media televisi atau radio. Berita itu ada kemungkinan masih bisa dimuat dalam media cetak atau surat kabar, misalnya tentang banjir bandang di Garut. Ini bisa juga dijadikan sebuah atau dinamakan sebuah berita langsung. Jadi kalau saya bisa menambahkan bahwa sebuah berita langsung ini yang dinamakan bahwa sebuah kejadian harus disampaikan cepat, tidak boleh menunggu besok atau lusa. Jadi harus segera disampaikan secara langsung. Kalau di televisi bisa disampaikan secara live oleh presenter yang menyampaikan di lokasi kejadian untuk disampaikan kepada masyarakat atau publik atau pendengar, pembaca, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah berita ringan. Berita ringan mempunyai sifat tidak terlalu mendesak seperti berita langsung karena unsur kehangatan atau aktualitas bukan yang utama. Berita ini memiliki kepentingan dari segi manusiawi atau human interest. Misalnya, kisah dibalik terjadinya banjir bandang. Berdasarkan wawancara dengan penduduk yang selamat menyatakan kisah duka saat ditinggal anggota keluarga. Berita ini dapat dimuat pada majalah mingguan atau bulanan. Jadi sebuah berita ringan ini hasil dari wawancara wartawan kepada para korban yang masih selamat, bagaimana kronologis
ketika terjadinya sebuah bencana atau banjir contohnya. Jadi kisah-kisah pilu jadi maka akan menimbulkan rasa kepedulian kita atau kemanusiaan kita akan atas terjadinya musibah tersebut. Selanjutnya adalah penyajian sebuah berita. Penyajiannya yang selanjutnya adalah berita kisah. Yang selanjutnya berita kisah menyatakan pendapat opini suatu kejadian, misalnya berita tentang meluapnya lumpur lapindo di Brantas, Jawa Timur. Penulis dapat menulis isi protes terhadap tidak ada penyelesaian untuk menangani masalah tersebut. Jadi dalam berita kisah ada hal yang disampaikan, tentunya penulis menyampaikan adanya protes atas kejadian itu karena tidak ada penyelesaian yang jelas, sehingga berita yang dimuat akan menjadikan informasi untuk khalayak umum supaya terdengar dan dilihat oleh banyak orang. Selanjutnya adalah reportase. Reportase menyatakan fakta dan data penunjang dengan penyajian yang lengkap. Fungsi berita ini agar memuaskan rasa ingin tahu pembaca. Gaya penulisan mirip dengan berita kisah, hanya mementingkan data dan fakta. Misalnya perjalanan seorang tokoh ke suatu negara, maka kita jelaskan secara rinci waktu, tempat, dan apa yang dilakukan oleh orang atau tokoh tersebut. Jadi dalam gambar ini saya mengambil gambar yaitu B.J. Habibie atau Bapak Habibie almarhum, ya. Jadi mantan Presiden Republik Indonesia. Jadi beliau memiliki kisah perjalanan yang luar biasa. Jadi dalam reportase ini bisa menyampaikan kisah-kisah B.J. Habibie semasa kecil sampai menjadi orang hebat seperti saat sekarang, walaupun sudah almarhum tapi tetap dikenang dan menjadi orang yang menginspirasi banyak anak muda zaman sekarang. Jadi bisa dilihat dari perjalanannya B.J. Habibie ini baik di luar negeri atau di dalam negeri berkaitan dengan waktu, tempat di mana dia tempat tinggalnya, dan apa yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Selanjutnya adalah ketika sudah menulis sebuah berita dan membaca sebuah berita, menyunting ya, maaf. Jadi untuk selanjutnya ketika kita sudah menulis, maka kita akan menyunting sebuah berita. Menyunting itu adalah memperbaiki dari kebenaran dan fakta. Jadi sebuah berita harus kebenaran dan isi berita harus ditunjang oleh keakuratan fakta-faktanya. Jadi sebuah berita harus memiliki kebenaran dan fakta yang sesuai dengan kenyataan. Yang selanjutnya, kelengkapan isi berita ditandai oleh hadirnya komponen-komponen berita yang tercantum dalam rumus atau dalam 5W1H atau adik Simba. Struktur penyusunan berita dimulai dari bagian yang paling penting ke bagian yang kurang penting, atau bagian penjelasan paling penting ke penjelasan yang kurang penting. Jadi ketika kita membaca sebuah berita, yang paling awal dan tengah itu adalah hal yang sangat perlu kita ketahui. Ketika kita membaca sampai selesai, sampai di akhir-akhir sudah penjelasannya, tentunya sudah adanya informasi tambahan, informasi yang
melengkapi sebuah berita agar semakin menarik. Penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa harus memperhatikan keefektifan kalimat, kebakuan kata, dan ketepatan ejaan dan tanda baca. Apabila berita itu disertai gambar atau ilustrasi, perlu diperhatikan pula kesesuaian gambar dengan isi berita. Jadi, bisa saya sampaikan bahwa berita juga mengharuskan kalimat yang efektif, tidak membingungkan pembaca, kebakuan kata menggunakan kata-kata baku, dan ketepatan ejaan dan tanda baca yang tepat. Jadi tanda baca pun tepat, ejaannya pun harus juga tepat. Ada titik koma, ada tanda petik dua ketika itu sebuah kata atau kalimat langsung. Yang selanjutnya adalah kita cek juga gambar atau ilustrasi untuk menggambarkan sebuah kejadian dengan isi berita. Jangan sampai antara gambar dan beritanya itu berbeda maksud atau nanti menjadi salah pemahaman antara si pembaca berita. Selanjutnya adalah membaca berita yang ditulis. Yang pertama yang kita lakukan adalah ketika kita membaca berita harus bisa dipahami. Sebuah berita yang akan dibacakan harus dipahami secara mendalam. Mengapa demikian? Tentu saja karena akan disampaikan kepada orang lain, sehingga orang lain harus memahami berita yang disimak dengan baik. Ketika kita lihat gambar ilustrasi ini, bisa kita simpulkan atau kita lihat ketika kita berbicara atau menyampaikan informasi harus bisa diterima oleh pendengar secara utuh dan tidak menjadi kendala atau salah persepsi, salah maksud, salah informasi dari apa yang sudah kita sampaikan atau dari berita yang kita buat. Jika itu suatu kejadian tentang banjir, nanti juga penerima berita atau pembaca, pendengar berita juga mengetahui adanya kejadian bencana alam banjir. Yang selanjutnya harus utuh. Sebuah berita harus disampaikan secara utuh, tidak sebagian-sebagian. Jadi berita ini menuntut keutuhan yang berkaitan juga dengan 5W1H. Jadi utuh, tidak ada sepotong demi sepotong yang disampaikan. Awalnya saja atau tengahnya saja atau akhirnya saja. Tidak diperkenankan. Membaca berita yang ditulis yang selanjutnya adalah cara baca yang benar, yaitu dengan volume suara harus maksimal, apalagi jika tidak menggunakan alat pengeras suara. Perhatikan intonasi, artikulasi, serta penjedaan antar kalimat ketika pembaca berita sehingga dapat membantu untuk mengurangi salah penafsiran. Jadi kalau bisa saya sampaikan, cara baca berita yang benar memperhatikan adanya intonasi, artikulasi, serta penjedaan. Intonasi adalah naik turunnya nada atau suara kita. Artikulasi, ketika kita menyampaikan A, benar-benar terdengar A. I juga terdengar I, U juga terdengar U. Tidak ada yang tidak jelas, yang harus bisa dimengerti oleh pendengar. Yang sebenarnya penjedaan kalimat. Jadi penjedaan kalimat itu juga penting, atau pemberhentian ketika kita membaca. Jadi membaca juga perlu adanya penjedaan atau berhenti sejenak. Jadi tidak seperti membaca tapi sangat cepat sekali, itu juga tidak diperbolehkan. Kita memperhatikan adanya tanda baca.
Yang keempat adalah perhatikan, yaitu ekspresi sesuai isi. Perhatian ekspresi dan mimik wajah sesuai dengan situasi yang sesuai dengan berita atau hal yang disampaikan dalam penyampaian sebuah berita sehingga menimbulkan kesan sejuk, kesan nyaman. Jadi tidak ada yang nanti setelah membaca berita itu adanya ketakutan, ya, terus trauma dan sebagainya. Jadi ketika membaca sebuah berita memberikan rasa nyaman, kesejukan dan adanya tidak adanya trauma. Demikian yang saya sampaikan berkaitan dengan pembelajaran teks berita, yaitu struktur dan kebahasaan, juga menanggapi, menulis, dan akhirnya menyunting dan membaca sebuah berita. Demikian yang saya sampaikan pada pemaparan materi berikut